Kita lanjutkan video yang kedua untuk kuliah teknik produk ini. Tadi kita bicara mengenai dua jenis produk, yaitu commodity chemicals dan produk-produk khusus atau specialty products. Ada beberapa ciri dari dua hal tersebut, kemudian beberapa hal penting kita tuliskan kemarin. Specialty product mungkin bertambah penting dalam industri kimia. Keuntungan industri specialty product relatif tinggi. Dan Indonesia kaya bahan untuk membuat specialty product. Nah, dulu orang-orang Eropa mencari Indonesia itu kan karena menginginkan rempah-rempahnya. Kalau kita lihat di buku sejarah, rempah-rempah itu bangsa cengkeh dan sebagainya itu. Nah, sekarang kita mestinya bisa memanfaatkan itu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kualitas itu penting untuk commodity chemicals, apalagi untuk specialty product. Dan kalau dari natural resources yang Indonesia kaya itu untuk mencapai specialty product, itu ada beberapa langkah pemrosesan, yaitu dari natural resources, misalnya daun cengkeh dijadikan didestilasi uap, misalnya itu akan menghasilkan crude chemicals atau misalnya minyak cengkeh kasar. Itu harganya sudah lebih tinggi. Untung banyak itu sudah. Tapi kalau kita bisa menaikkan lagi menjadi fine chemicals, misalnya dari minyak cengkeh tadi menjadi eugenol, itu jadi jauh lebih mahal lagi. Dan kalau kita bisa menformulasikan sejumlah fine chemicals menjadi specialty product, parfum, obat, dan seterusnya, itu harganya menjadi jauh lebih mahal. Nah, sebagai gambaran, kita tunjukkan perbandingan harga ini. Ini saya lihat tahun 2017. Sekarang misalnya agak berubah sedikit misalnya. Misalnya minyak nilam. Kalau sumbernya adalah tanaman nilam. Kalau crude minyak nilam itu 1 juta per kilogram kira-kira itu. Tapi kalau kita menjadi absolute patchouli alcohol, itu adalah yang fine chemicals, itu sudah menjadi 27 juta rupiah per kilogram. Artinya kita harga produk itu sudah lipat 27 kali ya. Minyak cengkeh, kalau crude itu 350.000 per kilogram, ini kita lihat di internet. Kalau purified itu 679, dari 2 kali kira-kira. Kalau absolute eugenol itu menjadi 3,1 juta, kira-kira 10 kali dari yang crude ya. Minyak pala, crude 952.000, atau 1 juta lah sekitar itu. Kalau absolute trimestin itu bisa 8,8 juta atau 9 juta ya, ini sekitar 9 kalinya. Minyak kenanga, crude 407.000 atau kira-kira setengah juta ini per kilogram. Kalau purified itu menjadi Yanglang, namanya minyak Yanglang itu murah, jualnya gram-graman atau mililiteran gitu. Crude itu 4,5 juta rupiah per kilogram. Kalau ini purified itu bisa menjadi hampir 40 juta rupiah per kilogram. Jadi nilainya lipat 100 kali ini kira-kira. Minyak jahe, rempang jahe untuk wedang jahe sudah lumayan ya. Tapi kalau bisa menjadi crude minyak jahe itu sudah jauh lebih mahal. Ini kira sekitar 1,5 juta per kilogram. Kalau wedang jahe sudah lumayan, penjualnya sudah bahagia juga, sudah bisa hidup sejahtera ya. Nanti kalau bisa buat crude ya lebih banyak lagi uangnya. Kalau bisa membuat purified itu 28 juta, itu adalah ya 20 kali. Minyak sereh, daun sereh, crude 190.000, purified 12 juta. Ini berapa kali, ini tinggal bagi saja. Jadi melihatkan bahwa Indonesia itu punya potensi sangat besar untuk meningkatkan income-nya dengan ekspor bahan-bahan yang masuk fine chemicals. Apalagi kalau sampai masuk ke formulation engineering
sampai menghasilkan specialty product. Jadi yang di gambar ini tadi sampai yang paling atas. Kita butuh yang namanya formulation engineering. Jadi kalau kita definisikan secara sederhana, teknik produk itu adalah perancangan produk dan proses dengan orientasi kualitas produk. Nah, untuk teknik kimia mesinnya Chemical Product Engineering. Maka bukunya yang kita pakai adalah Chemical Product Design ya. Parameter kualitas produk sangat diutamakan, bahkan bisa menggeser parameter konversi, yield, efisiensi, komposisi kimia, dan lain-lain. Yang penting kualitasnya bagus dari pandangan konsumen ya. Kalau konversinya agak rendah, tidak masalah. Karena kita bisa mengambil untung lebih banyak, jauh lebih banyak. Yield, efisiensi, dan sebagainya. Nah, konsep product engineering dapat diterapkan pada pengembangan produk dan proses untuk semua jenis produk dari crude, fine, sampai specialty product. Nah, sekarang ini ada pendapat yang tegas membedakan antara product engineering dan proses engineering. Kalau dulu kan teknik kimia itu jiwanya adalah proses engineering, perancangan proses ya. Sekarang ada product engineering, perancangan produk. Bahkan ada yang memandang product engineering adalah cabang profesi baru di luar teknik kimia. Karena banyak dilakukan juga oleh orang-orang di luar teknik kimia. Kalau penyusun, saya sendiri berpendapat product engineering adalah bagian dari teknik kimia. Jadi bidang kerja chemical engineers itu meliputi, ya ini kalau di tugas di perancangan pabrik kimia kita akan bahas ini nanti. Tugas chemical engineers nanti kalau sudah lulus itu Anda bisa bekerja di banyak bidang, tapi dikelompokkan menjadi 9 hal tadi. Bisa product engineering, mengembangkan produk, proses research, ya, proses development, proses engineering, economic analysis, project engineering, construction engineering, operational engineering, market research engineering, dan lain-lain ya. Jadi ini semuanya bisa. Nah, masalahnya kalau kita pendidikan kita mau mencakup semua ini jelas nggak mungkin. Maka kurikulumnya nanti mungkin 500 SKS mungkin ya, mungkin nggak cukup juga 500 SKS. Jadi nanti lulus langsung pensiun. Nah, itu kan nggak diinginkan seperti itu. Maka bagaimana strategi pendidikan teknik kimia untuk bisa mencapai lulusan yang bisa bekerja di bidang 1 sampai 9 ini? Nah, solusinya adalah demikian. Teramati bahwa sebetulnya semua kegiatan ini dari nomor 1 sampai nomor 9 itu dijiwai oleh proses engineering. Jadi kalau seseorang mempunyai kemampuan proses engineering yang bagus, maka dia akan dengan mudah pindah atau belajar sendiri yang lain itu proses riset, proses development, dan seterusnya. Product engineering, proses research, dan sebagainya itu jiwanya adalah proses engineering. Maka pendidikan teknik kimia itu adalah berfokus atau berbasis pada proses engineering. Lainnya bisa belajar sambil bekerja. Nah, masing-masing itu apa maksudnya? Nah, itu nanti akan belajar kita akan belajar di proses perancangan pabrik kimia. Misalnya proses development itu perancangan pilot plan. Kalau construction engineering itu membangun pabriknya itu, melaksanakan pembangunan pabriknya. Operational engineering itu menjalankan pabrik yang sudah dibangun dan seterusnya itu. Nanti ada keterangan-keterangannya dan masing-masing ini ada khasnya sendiri-sendiri. Proses riset, lalu proses engineering. Nah, kalau TA, tugas akhir Anda besok, tugas perancangan pabrik kimia itu adalah fokusnya pada proses engineering. Ya. Perancangan proses, menjawab pertanyaan bagaimana tadi. Atau mengembangkan cara-cara tadi. Mengembangkan cara-cara atau dalam ini mengembangkan proses untuk mengubah bahan baku menjadi produk
yang diinginkan ya. Ini sebagai gambaran, dan jiwa dari pendidikan teknik kimia itu tetap pada proses engineering. Ini bisa mendasari semuanya, bahkan ini mendasari pola pikirnya itu bisa dipakai pada bidang-bidang yang lain ya. Kadang-kadang sarjana teknik kimia disukai juga oleh perusahaan-perusahaan yang pada hakikatnya bekerja di bidang di luar teknik kimia ya. Kalau kita lihat kakak-kakak saudara alumni Anda itu ada yang bekerja di perusahaan supplier boiler, itu ada yang di pengeboran minyak, ada di pertambangan, ada di ya macam-macam ya. Bahkan banyak yang di bank ya. Karena pola pikirnya juga bagus. Belajar perbankan ya relatif bisa ya. Oke, ini gambaran teknik kimia secara umum. Kalau dulu proses engineering menjiwai semua bidang kerja teknik kimia, sekarang ada berbagai pendapat. Product and process engineering menjiwai semua bidang kerja teknik kimia. Atau tetap yang menjiwai itu tetap proses engineering. Jadi proses engineering tetap menjiwai semua bidang kerja teknik kimia. Kalau kita bisa menjadi proses engineers yang baik, kita bisa menjadi product engineers juga kalau dengan latihan dan dengan belajar sendiri. Dengan serius ya. Kecenderungan pendapat, product engineering dan proses engineering sebaiknya tidak dipandang sebagai dua kegiatan terpisah dan tidak dilaksanakan oleh pihak berbeda. Produk dan proses engineering sebaiknya berkaitan erat, bahkan semua kegiatan teknik kimia perlu dijiwai olehnya. Nanti kalau sudah pada tingkatan semester lebih tinggi, kita akan makin banyak melihat bahwa memang konsepnya adalah demikian ini. Pada product engineering, kita tidak hanya berfokus pada rumus kimia, tapi hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dengan rumus kimia tadi. Misalnya kalsium karbonat ya. Sama-sama kalsium karbonat itu rumusnya kita sudah tahu semua, CaCO3. Tapi asal CaCO3 itu sifatnya macam-macam. Ada dua bentuk kristal CaCO3, yaitu misalnya kalsit. Itu sifatnya lebih lunak daripada gigi. Jadi bisa dipakai sebagai bahan pasta gigi. Jadi kalau kita gosok gigi pakai pasta gigi dari bahan utama CaCO3 ini, kalsit ini, maka kalau kita digosokkan, kalsitnya itu bisa membersihkan gigi kita, permukaan gigi kita, menghilangkan kotoran-kotoran, tapi tidak mengerosi atau tidak menggigis gigi kita, karena kalsit itu lebih lunak daripada gigi kita. Jadi gigi kita tidak terganggu, tidak aus ya. Kalau kita gosok gigi pakai pasta gigi yang bahan dasarnya adalah CaCO3 yang berbentuk kalsit. Tapi ada kalsit lain yang ada CaCO3 lain yang berbentuk aragonit. Ini lebih keras daripada gigi, jadi tidak bisa dipakai sebagai pasta gigi. Kalau saya gosok gigi pakai CaCO3 bentuk aragonit, maka kalau saudara menggosok gigi, nanti gigi Anda aus karena pasta giginya, butir-butirnya lebih keras daripada gigi kita. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana memproduksi kalsit dan bukan aragonit? Nah, kalau kapal tulis itu murah, kapal tulis di kelas itu. Kalau pasta gigi sudah jauh lebih mahal. Ya. Kalau bisa menjadi lebih bagus lagi, lebih halus dan sebagainya, itu bisa menjadi bedak ya, untuk kosmetik. Itu bedak itu adalah bahan dasarnya adalah CaCO3, lalu diberi parfum, beberapa jenis parfum ya. Tapi dasarnya adalah CaCO3. Jadi kalsit itu jauh lebih mahal daripada aragonit. Sama-sama CaCO3. Nah, kalau kita bisa mengubah aragonit menjadi kalsit, kita untung banyak ya, dan bisa memenuhi kebutuhan manusia lebih banyak. Bagaimana memproduksi kalsit dan bukan aragonit? Nah, ini ada tekniknya, nanti belajar di teknik kimia, saya kira tidak sulit saudara pelajari ini. Ini secara visual di foto ya. Bentuk kalsit itu kristalnya seperti itu, yang kiri dan bening. Kalau yang kanan adalah aragonit, itu buram. Itu
beda banget kelasnya. Kapur tulis dengan kalsit yang pasta gigi itu beda banget, apalagi dengan bedak ya, lebih mahal lagi ya. Contoh lain, TNT, trinitrotoluene, itu adalah bahan peledak ya, kita tahu untuk dinamit ya. Jadi kalau saudara melakukan nitrotoluene, saudara nitrasi ya, jangan main-main, itu toluene jadi kena nitro, senyawa asam nitrat jadi trinitrotoluene, nah nanti jadi dinamit itu. Nah ini berbentuk cair, udah lama orang bisa buat, tapi dia mudah meledak jika kena goncangan. Jadi sulit dipakai sebagai bahan peledak karena sulit dibawa-bawa. Jadi baru digoncang sedikit meledak, nanti malah yang bawa kena ledakan dinamit itu. Jadi tidak praktis, untuk berbahaya untuk dipakai. Nah, bagaimana kalau kita bisa membuat dinamit itu kalau dibawa-bawa aman, trinitroglycerin itu kalau dibawa-bawa aman, trinitrotoluene itu TNT itu bisa aman dibawa-bawa, tapi kalau diledakkan masih bisa. Nah itu yang bisa mencari solusinya itu Alfred Nobel ini. Dia mengamati bahwa, atau bisa mengeksplor ya, mencari entah dengan pola pikir bagaimana, dulu mesti pakai sains juga dia. Kalau trinitrotoluene itu diserap dalam tanah diatome, jenis tanah tertentu ya, yang dari mikroba diatome itu, banyak di Indonesia tanah diatome itu. Kalau sudah diserap di situ, TNT itu tidak meledak karena goncangan, jadi digoncang-goncang tidak apa-apa. Namun kalau diledakkan masih bisa dengan pemantik ya, dengan sumbu dan sebagainya. Jadi bisa dipakai sebagai bahan peledak. Jadi dinamit itu campuran antara trinitrotoluene dan atau yang diserap pada diatome, campuran TNT dan tanah diatome. Nah, itu solusi yang bagus, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nanti kalau ingin diledakkan bisa. Maka Alfred Nobel bisa kaya raya ini dengan penemuannya ini, bisa menjual dinamit ini. Dan dia meninggal, terus kekayaannya banyak sekali, maka disimpan di bank, maka bunganya itu setiap tahun dihadiahkan atau diberikan sebagai hadiah Nobel ya, untuk penghargaan ilmu pengetahuan yang sampai sekarang dianggap paling bergengsi. Itu adalah Nobel, kalau pemenang Nobel Fisika. Nah, itu sudah sangat hebat sekali, fisikawan yang sangat hebat dan sangat berjasa. Itu sudah tidak bisa habis uangnya, karena yang dipakai hanya bunganya saja. Dia sangat kaya. Ini contoh bahwa CaCO3 tidak mensintesa CaCO3, tapi membuat CaCO3-nya itu berbentuk kalsit. Itu sudah beda sekali. Jadi menjadi keuntungan yang sangat besar. Ini contoh yang sederhana atau yang terkenal ya dari profesi product engineering. Kemudian masih harus merancang pabriknya. Nah ini adalah proses engineering. Di bahan peledak Indonesia punya BUMN juga, PT Dahana itu di Jawa Barat, kan pabriknya di mana itu. Ada alumni kita yang kerja di PT Dahana, saya ketemu kerja di PT Dahana. Cewek pula berani kerja di tempat pabrik bahan peledak ini. Dan kalau kita lihat di laporan BUMN yang termasuk paling untung itu termasuk PT Dahana ini. Dan sampai sekarang terasa bagus, aman, dia menjunjung tinggi safety yang ketat ya. Nah, kemudian kalau di edisi 2 tahun 2011, Kassler dan Mogret ini mengkategorisasikan produk kimia secara lebih terinci. Kalau tadinya cuma commodity chemicals dan specialty products, tapi kalau dalam buku edisi 2011 lebih rinci menjadi 4 golongan. Jadi yang commodity chemical disebut komoditas saja, komoditas umum. Kemudian yang masuk golongan devices, peralatan. Lalu yang menonjol sebagai molekul, structures. Nah, lalu yang bukan molekul yang penting, tapi strukturnya yang penting, struktur bahan.
Berikut ringkasan info tentang masing-masing dari buku tersebut, bisa saudara baca lebih detail. Kalau komoditis misalnya etilen, amonia, itu pabriknya biasanya kontinu, skala besar. Kata kuncinya adalah supaya dia survive pabrik itu, cost-nya harus kompetitif. Basisnya adalah reaction engineering, ya, TRK ini, dan unit operation, rancang menara destilasi dan seterusnya, OTK ini. Jadi kalau zaman dulu alirannya itu teknik kimia itu basisnya dua, yaitu proses kimia dan operasi teknik kimia. Meskipun sekarang sudah penggolongan itu sudah agak kuno ya, sekarang lebih beda lagi ya. Tapi kalau di sini masih pakai itu reaction engineering sama unit operation. Nah, biasanya hambatan-hambatannya adalah ketersediaan feedstock bahan baku. Kalau devices itu misalnya menjual ginjal buatan atau membran, yang mensintesa membran untuk reverse osmosis, memurnikan air ya, desalinasi. Nah, macam-macam bisa dibaca sendiri. Ya, kuncinya adalah convenience ya. Kemudian skalanya itu ukurannya meter biasanya atau mungkin sentimeter ya, sekitar itu. Reverse osmosis itu meter persegi dan sebagainya itu ya. Kuncinya daya saingnya itu bukan pada cost tapi pada convenience-nya, kenyamanan. Home oxygen, supply oksigen untuk kesehatan itu, untuk pernapasan. Basisnya sama, reaction engineering dan unit operation. Ya, risikonya kita harus bisa punya hak ini intellectual properties, bisa mengembangkan penemuan-penemuan itu. Membran untuk sebagai mengganti ginjal yang menyaring kotoran-kotoran pada darah itu misalnya. Yang menonjol adalah produk yang menonjol pada molekulnya. Jadi penisilin, Prozac, ya, obat ini penisilin. Nah, itu yang menonjol skala produksinya adalah skala nano itu, ngerancang molekul-molekul itu skala nano. Yang penting kita bisa menemukan sesuatu yang baru, yang unggul dibanding yang lain. Basisnya adalah ilmu kimia. Lalu risikonya, nah kita harus punya penemuan-penemuan yang baru, bisa kompetitif ya. Lalu yang menonjolkan bukan device atau molekul tapi microstructure, struktur bahannya itu, struktur mikro bahannya itu. Misalnya sunscreen, kacamata atau kaca untuk kacamata yang bisa menahan sinar ultraviolet misalnya. Nah, ini desainnya bukan nanometer tapi mikrometer, 10⁻⁶ meter. Yang penting apa? Fungsinya. Basisnya adalah membuat resep, ya, membuat cara pembuatan yang penting. Misalnya plastik yang elastis, jadi gimana ya membuat microstructure-nya. Misalnya seratnya dibuat searah. Kalau seratnya tidak searah, itu talinya gampang putus. Bagaimana membuat polimer-polimer yang molekulnya panjang itu letaknya searah semua, tidak budet itu, beraturan, nah itu mudah putus talinya. Tapi kalau bisa serat-seratnya dibuat searah letaknya, searah tali itu, maka tali itu tidak mudah putus. Nah, bagaimana membuat? Nah, supaya molekul-molekulnya sejajar itu, istilahnya itu adalah pada microstructure-nya. Molekulnya sama aja, tidak berubah, tapi strukturnya diubah. Nah, itu kalau di industri plastik itu kan dipanasi sambil ditarik. Jangan sampai putus, ditarik itu, diregangkan gitu, tunggu lama, dipanasi sedikit sambil ditarik itu, nanti pada penarikan itu akan molekul-molekulnya akan tertarik menjadi searah.
Nah, tentunya talinya menjadi sedikit lebih kecil, tapi itu akan menjadi jauh lebih kuat ya. Jadi pemanasan supaya molekulnya bisa bergerak-gerak, reorientasi, ditarik. Nah, itu ada cara untuk memperkuat tali plastik misalnya itu. Itu adalah microstructure. Jadi kita merancang komoditi umum yang penting rumus molekul. Device ini ya tadi membran yang diameter lubangnya pas untuk mengeringkan, memurnikan garam atau memurnikan air laut dan sehingga menjadi air yang bebas garam atau namanya sekarang RU ya, reverse osmosis. Itu device, merancang teknik kimia bisa merancang devices. Lalu yang merancang molekul juga bisa teknik kimia ya. Penicillin contohnya. Lalu yang merancang microstructure ya. Nah ini tadi kalsit dan argon jadi termasuk golongan microstructure ini. Jadi komoditi kalau mau lebih detail itu yang kita fokus pada bahan kimia komoditas, kemudian pada devices, pada jenis molekul tertentu, obat misalnya penicillin itu contohnya. Lalu yang menekankan pada microstructure dari orientasi molekul-molekulnya itu. Itu lebih detail di edisi 2. Kalau yang di edisi 1, Kastler and Mockridge hanya membagi 2, commodities dan specialty. Tadi yang device, molekul, microstructure jadi 1 specialty. Dan ini ada microstructure itu ada pelibatan campuran macam-macam. Ada komponen ini dicampur dengan komponen ini makin memperkuat dan sebagainya, saling menunjang. Maka yang penting adalah basisnya adalah resep. Ya. Bagaimana membuat kaca yang bisa memantulkan ultraviolet. Ini adalah resep. Kemudian kita lihat sejumlah kasus. Misalnya ini produk herbisida. Ada suatu perusahaan herbisida H dan W, HW namanya perusahaan ini, HW, singkatan HW, tapi apa kepanjangannya saya tidak tahu. HW ini buku dari buku Wesling. Kalau kita punya herbisida, itu bahan untuk apa? Bahan untuk membasmi gulma tanaman, misalnya untuk membasmi rumput ya. Jadi ada taman supaya rumputnya nggak tumbuh, itu di tanahnya diberi semprot dengan herbisida. Nah, kalau karakteristik herbisida yang banyak aktivitasnya itu tadinya membunuh gulma, membunuh rumput ya. Awal tinggi kemampuannya, makin lama makin lemah. Akhirnya ya asimptotis hampir habis ini. Ini kelakuan atau karakteristik dari herbisida yang banyak dijual. Ini mula-mula bagus, lama-lama makin lemah. Jadi masih banyak, tapi sudah di bawah standar untuk mematikan ya, gulmanya masih hidup. Padahal itu herbisida yang pada hakikatnya racun masih banyak di tanah itu, tapi jumlahnya sudah tidak mematikan rumput. Ya. Nah ini rugi lagi, makin banyak di situ. Nah yang ngirit itu mana yang bagus? Misalnya dia berpikir HB ini, gimana kalau membuat pestisida yang kalau disebar itu kemampuannya mula-mula nggak turun, tetap saja konsentrasinya tetap, kemampuan membunuhnya tetap aja, tapi setelah habis baru turun. Nah ini bagus ini efektif terus panjang masa tertentu ya. Kalau ini kan sudah bentar lagi sudah turun kalau yang atas itu ya. Kalau yang B itu stabil aja, baru aja ditebar atau sudah agak beberapa waktu masih sama kemampuannya untuk membunuh gulma. Nah kalau sudah habis baru turun dengan cepat, itu yang diinginkan, itu lebih hemat, jarang menyemprot ya. Tapi dia punya ide lain yang lebih bagus, karena
herbisida itu sebenarnya dibutuhkan pada saat cuaca lembab, banyak hujan, rumput banyak tumbuh kan pada hujan. Kalau kering nggak tumbuh dia. Jadi dia berpikir bagaimana kalau membuat herbisida yang kalau cuaca pas kering, panas, kering tidak ada air itu, herbisidanya tidak aktif, diam aja. Begitu hujan turun lembab, terus herbisidanya aktif, bagus. Terus nanti begitu kering lagi, tidak aktif. Hujan lagi, aktif lagi. Demikian seterusnya. Di gambar di bawahnya itu kan ada sinar matahari kering, tidak aktif. Tapi begitu hujan, aktif. Nah ini engineer dari HW ini diminta membuat pestisidanya sama, tapi supaya sifatnya seperti itu. Kalau hujan aktif, atau pas lembab aktif, kalau basah ya aktif, kalau kering tidak aktif. Ya, karena yang dibutuhkan membunuh rumput adalah pada saat lembab ya, pada saat basah ya. Gimana solusinya? Nah, solusinya adalah herbisida itu dimasukkan dalam kapsul gelatin. Kapsul, tapi bahan kapsulnya itu dari gelatin. Gelatin itu punya sifat bahwa kalau basah, lembab itu difusivitasnya naik. Jadi bisa ditembus oleh molekul-molekul herbisida. Jadi dari dalam kapsul itu bisa keluar. Tapi begitu kering, difusivitasnya itu turun sekali sehingga herbisida tidak bisa keluar. Jadi pas tidak hujan, panas, kering itu tidak aktif herbisidanya di dalam kapsul itu saja. Ini gambar difusivitas sebagai fungsi kelembaban. Kalau lembab itu 10 pangkat min 9 difusivitasnya. Kalau kering itu sampai sekitar 10 pangkat min 15. Jadi kan berapa nih? 1.000.000 kali itu. 1.000.000 kali lebih mudah ditembus daripada yang saat kering. Nah, ini idenya ya. Kapsul yang bisa mampu kalau basah itu mudah ditembus oleh yang disimpan dalam kapsul, tapi begitu kering itu tidak bisa keluar. Nanti harapannya performanya seperti yang tadi diharapkan tadi. Kalau hujan keluar, rumputnya tidak bisa tumbuh. Kalau kering tidak usah keluar, hemat ya. Itu adalah yang diinginkan. Oke, idenya gitu. Tapi bagaimana cara membuatnya sekarang? Kapsul gelatinnya udah ketemu misalnya ini. Gelatin itu punya sifat difusivitas yang seperti itu. Ini cocok ini. Gimana buatnya sekarang? Cairan, bagaimana itu herbisidanya tadi, cairan tadi bisa dibungkus dalam itu kapsul gelatin tadi. Tapi jumlahnya banyak ya, obat itu sedikit, jadi hanya dimasuk pakai tangan mungkin masih bisa. Tapi kalau ini skala besar, ini banyak, ini gimana caranya ini? Nah, lalu ada diketemukan caranya. Cairan herbisida tadi dimasukkan dalam larutan gelatin. Diaduk, dia tidak campur dengan gelatin. Terus kita bentuk dua fasa, diaduk sehingga menjadi seperti butir-butir. Ini butir-butir herbisida, butir-butir cairan herbisida. Kemudian ada lagi larutan gam Arab ini ya, gam Arab, tilem itu, yang punya sifat dia bisa berpolimerisasi dan mengeras seperti lem itu kan mula-mula lunak toh kalau masih di tabungnya, tapi begitu di luar dia mengeras ya, jadi lengket ya. Maka apa yang terjadi? Ini namanya teknik coadsorption ya. Butir-butir didispersikan dalam gelatin, larutan gelatin, butir-butir cairan herbisida tadi kemudian dicampur dengan larutan gam Arab ya.
campur. Terus gam Arabnya itu tidak suka di larutan gelatin, jadi dia suka di perbatasan antara gelatin dan herbisida tadi. Dan terjadi polimerisasi di permukaan herbisida tadi, cairan herbisida tadi. Sehingga seolah-olah ada lapisan tipis yang terbentuk di butir tadi. Di butir cairan tadi, lama-lama makin tebal, terus keras karena ada polimerisasi. Jadilah butir-butir cairan herbisida yang terselubung oleh kapsul kapsul gelatin ya. Gelatin. Jadi gelatinnya bisa berpolimerisasi karena ada tambahan ini gam Arab ini tadi, membantu membuat dia berpolimerisasi menjadi keras. Nah, sehingga terjadi kapsul yang stabil. Sudah cukup keras, sudah kira-kira berapa waktu, tidak tahu saya berapa eksperimen ini, atau diprediksi, nah, bisa juga dengan persamaan-persamaan. Maka setelah cukup tebal, cukup stabil, maka diambil butir-butirnya, dipisahkan, disaring atau diayak bagaimana, cairannya dipisahkan, lalu dikeringkan. Nah, diperoleh butir-butir kapsul-kapsul kecil dari kapsul gelatin yang di dalamnya ada cairan herbisida ya. Nah, kapsul gelatin itu punya sifat kalau dia lembab, herbisidanya bisa keluar sedikit-sedikit. Kalau kering dia tidak keluar. Itu bisa memenuhi keinginan perusahaan tadi, herbisidanya nyirit ya. Nah, teknik ini namanya coacervation, forming a polymer layer around the drops ya, di antara membentuk lapisan polimer di sekitar butir-butir ya. Ini namanya coacervation. Ini kalau teman-teman yang kerja di lab polimer itu banyak yang, ada beberapa yang saya lihat juga diceritain Pak Rahmadi, Prof. Rahmadi itu banyak yang mencoba nih teknik coacervation untuk berbagai keperluan ya. Lalu ukuran butir bisa diatur dengan putaran, kecepatan putar dan seterusnya. Ketebalan bisa diatur dengan waktu dan sebagainya. Oke, ini terus dibuat. Jadi alatnya, ini dimensi alat yang dia pakai. Ini pengaduknya harus berapa nih yang terbagus, optimasi ya, eksplorasi ya. Diameter tabungnya berapa, ada baffle, lebarnya berapa. Ini dirancang betul sampai bisa. Jadi kesimpulan ya, tadi tugas chemical engineer mencakup pengembangan produk yang memenuhi keinginan dan perancangan proses untuk produksinya pada skala industri. Jadi tidak hanya merancang bagaimana produk yang akan kita buat, tapi juga menemukan proses untuk produksinya pada skala industri. Jadi produk dan proses engineering. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk pengembangan contoh tersebut oleh HW tadi? Itu 6 bulan. Oh, ini kerja keras ini engineer-nya, harus berpacu dengan waktu. 6 bulan harus bisa ya jawab secepat-cepatnya. Kalau duluan itu bisa untung banyak perusahaan. Kalau terlambat, sudah tidak jadi untung nih. Sudah patennya milik orang lain ya. Nah, ternyata sekitar 6 bulan itu selesai. Tapi ternyata itu belum cukup cepat, terlambat kebutuhan pasar karena sudah kedahuluan perusahaan lain. Nah, ini pesan ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam pengembangan produk. Jadi chemical engineers itu harus istilahnya berpacu dengan waktu juga. Jadi kita tidak boleh lambat-lambat ya. Jadi harus cepat karena menemukan duluan itu bisa pegang hak ciptanya ya. Oke, saya kira ini satu kasus dulu. Nanti kita lanjutkan kasus-kasus yang lain, jumlah kasus ya. Kita akhiri supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih.